Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Seni. Perkenalkan nama saya Rifki Nur Ardiansyah dengan NIM 5432242. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul aerasi. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Nah, yang pertama, apa sih itu aerasi? Aerasi merupakan proses penambahan atau pencampuran udara, terutama oksigen, ke dalam suatu medium seperti air atau tanah. Dalam konteks perairan, aerasi berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme akuatik, serta menjadi salah satu indikator kualitas air, menurut Singh and Kumar tahun 2022. Proses ini terjadi melalui kontak langsung antara udara dan air, di mana gelembung-gelembung udara yang terbentuk memperluas permukaan kotak, sehingga mempercepat perpindahan oksigen dari udara ke dalam air. Selanjutnya adalah tujuan dari aerasi. Yang pertama adalah untuk kesehatan ikan, karena aerasi ini penting untuk menjaga kadar oksigen terlarut, sehingga mendukung kesehatan dan pertumbuhan ikan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepadatan tebar. Peningkatan kepadatan tebar itu dengan meningkatkannya DO, sehingga ikan bisa ditebar lebih padat sehingga produktivitas tambaknya meningkat. Kemudian untuk yang ketiga untuk manajemen kualitas air, karena aerasi ini akan menjaga sirkulasi dan pencampuran air, sehingga akan mencegah stratifikasi serta membantu mengendalikan sedimen di dasar kolam. Yang keempat adalah untuk efisiensi energi, di mana teknologi aerasi modern seperti CFD akan meningkatkan efisiensi transfer oksigen untuk mengurangi konsumsi energi dan menunjang keberlanjutan budidaya. Aerasi dibagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama adalah aerasi mekanis, yaitu memanfaatkan impeller atau jet udara yang menimbulkan turbulensi dan mempercepat transfer oksigen. Yang kedua itu adalah metode struktur hidrofilik, di mana ini adalah masuk ke dalam jenis aerasi bendungan atau spillwell dan jet air yang dapat meningkatkan aerasi dengan meningkatkan luas permukaan kontak antara air dan udara. Yang ketiga adalah aerasi Venturi, di mana aerasi ini menggunakan sistem Venturi untuk meningkatkan DO dengan menciptakan perbedaan tekanan yang menarik udara ke dalam air. Dan yang keempat adalah aerasi buatan yang digunakan untuk perairan kecil untuk meningkatkan kadar oksigen dan mengelola polutan. Seringkali menggunakan perangkat seperti aerator. Selanjutnya adalah manfaat dari aerasi. Aerasi ini dapat bermanfaat kepada dua bidang, yaitu perikanan dan pertanian. Untuk perikanan, aerasi berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen yang terlarut untuk respirasi ikan dan mikroorganisme. Yang kedua adalah untuk membantu pertumbuhan ikan sehingga lebih cepat sehat dan tahan terhadap penyakit. Yang ketiga adalah untuk mencegah kondisi anaerob di dasar kolam yang menghasilkan gas beracun. Yang keempat itu memungkinkan peningkatan kepadatan tebar ikan. Yang kelima meningkatkan produktivitas dan efisiensi budaya. Dan yang untuk manfaat bagi bidang pertanian adalah untuk mengelola air limbah perikanan menjadi pupuk cair organik yang kaya akan nutrien, memperbaiki kualitas tanah melalui peningkatan sirkulasi udara, mendukung aktivitas mikroorganisme tanah yang bermanfaat, mendorong pertumbuhan akar tanaman yang lebih sehat, serta meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Selanjutnya adalah kapan sih aerasi ini dilakukan dan saat kondisi apa? Nah, yang pertama adalah saat kondisi DO kurang dari 5 mg per liter, serta kepadatan tinggi, suhu naik, atau saat malam hari. Kemudian adalah jenis atau cara aerator ini biasanya adalah mekanis yang bahannya dengan kincir atau impeller buatan seperti aerator Venturi diffuser, dan hidrolik seperti spillway dan gasket. Kemudian adalah sarana dan prasarana dari aerasi ini seperti aerator, blower, pipa distribusi udara, sumber listrik atau solar cell. Kemudian efek aerasi pada kolam ini akan meningkatkan sirkulasi, mencegah stratifikasi, mengurangi endapan organik. Kemudian
Apa sih pengaruh aerasi pada kualitas air lain? Yaitu akan meningkatkan DO, menurunkan amonia dan CO2, serta menekan H2S dan menstabilkan pH dan suhu. Kesimpulan, aerasi merupakan proses penting dalam budidaya perikanan karena berfungsi meningkatkan kadar oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup ikan. Penerapan metode aerasi buatan, terutama dengan teknologi modern, tidak hanya menjaga kualitas air, tetapi juga meningkatkan kepadatan tebar, efisiensi energi, serta mendukung keberlanjutan produksi. Selain itu, aerasi juga memberi manfaat dalam bidang pertanian, melalui pemanfaatan limbah budidaya sebagai pupuk organik cair yang dapat memperbaiki kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Seni atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.